Halo semuanya, apa kabar? Ibu ucapkan selamat bergabung bersama SMP Negeri 2 Negara. Nah, sekarang kalian sudah memasuki MPLS hari kedua. Masih tetap semangat ya? Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menyampaikan materi dengan tema perilaku hidup bersih dan sehat. Sebenarnya, materi ini disampaikan bersama Bapak Aditya Septerino, namun Ibu yang akan mewakili untuk menyampaikan materi ini. Nah, coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ada 4 gambar ya. Gambar 1, 2, 3, dan 4. Gambar pertama adalah anak yang sedang membuang sampah pada tempat sampah. Yang kedua, gambar anak yang sedang merokok. Yang ketiga itu adalah gambar anak yang sedang jajan. Yang keempat adalah gambar sekelompok anak yang sedang mencuci tangan. Nah, dari keempat gambar ini, gambar manakah yang menunjukkan perilaku bersih dan sehat? Ya, benar sekali, gambar 1 dan gambar 4. Sedangkan gambar 2 dan gambar 3 bukan merupakan perilaku yang menunjukkan bersih dan sehat. Merokok adalah kebiasaan yang dapat merusak organ pernafasan, dan itu juga dapat mempengaruhi udara di sekitar kita, sehingga orang lain yang menghirupnya juga akan terkena dampak yang buruk. Gambar ketiga ini gambar anak yang sedang jajan sembarangan. Perlu kalian perhatikan kalau kalian ingin jajan di luar, perhatikan kebersihan makanan yang disajikan dan bagaimana cara pedagang dalam menyajikan makanan yang akan kalian konsumsi. Dalam hal ini, ada 4 hal yang akan Ibu sampaikan terkait dengan penanaman perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Yang pertama, pengertian perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, tujuan dan manfaat perilaku hidup bersih dan sehat. Yang ketiga, indikator perilaku hidup bersih dan sehat. Dan yang keempat, adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi COVID-19. Coba kalian perhatikan gambar. Nah, apakah perilaku ini menunjukkan perilaku hidup bersih dan sehat? Ya, tentu saja ya. Perilaku hidup bersih dan sehat atau disingkat dengan PHBS merupakan semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Berikutnya, adapun tujuan dan manfaat dari PHBS. Yang pertama, tujuannya adalah meningkatkan kualitas kesehatan melalui proses penyadartahuan yang menjadi awal dari kontribusi individu-individu dalam menjalani perilaku kehidupan sehari-hari yang bersih dan sehat. Kemudian, manfaat PHBS yaitu masyarakat akan menjadi sadar akan kesehatan dan memiliki bekal pengetahuan dan kesadaran untuk menjalani perilaku hidup yang menjaga kebersihan dan memenuhi standar kesehatan. Nah, kalau misalnya kalian sudah menjaga perilaku hidup bersih dan sehat, kalian akan terhindar dari virus, kuman, bakteri, parasit yang dapat menginfeksi tubuh kalian. Selain itu, kalau tubuh kalian sudah sehat, lingkungan kalian juga sudah bersih, kalian akan nyaman beraktivitas. Kemudian, adapun indikator pelaksanaan PHBS di sekolah, diantaranya yang pertama, mengukur berat dan tinggi badan. Nah, jadi berat dan tinggi badan ini harus ideal dengan usia kalian. Yang kedua, kalau kalian ingin buang air kecil dan besar, itu harus dilakukan di dalam toilet. Yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Nah, perilaku ini dapat membunuh kuman yang ada di dalam tangan kalian, sehingga kalian tidak terkena penyakit. Selain itu juga untuk mencegah penyebaran dari kuman dari tangan yang satu ke tubuh orang lain. Yang keempat, olahraga yang teratur untuk kesehatan. Nah, kegiatan olahraga ini dapat meningkatkan kebugaran tubuh
sehingga nanti sistem imun tubuh kalian akan meningkat. Yang kelima, memberantas jentik nyamuk. Nah, jadi jentik nyamuk ini harus diberantas agar nantinya nyamuk tidak dapat menggigit kalian, karena gigitan nyamuk itu dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti demam berdarah, kemudian chikungunya, bahkan sampai malaria. Yang keenam, tidak merokok di sekolah, karena sekolah merupakan kawasan tanpa rokok. Yang ketujuh, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, selain itu juga perlu kalian untuk memilah sampah ya, antara sampah organik dan sampah non-organik. Yang kedelapan, kalau kalian ingin jajan di kantin, itu usahakan jajan yang bersih dan yang sehat. Belilah makanan yang sudah dikemas dengan baik oleh penjualnya. Oke, jadi demikian ya indikator pelaksanaan PHBS di sekolah. Kemudian sekarang Ibu lanjutkan ke topik yang terakhir, yaitu adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19. Apa saja sih adaptasi yang akan kalian lakukan di masa COVID-19? Nah, berikut jawabannya. Yang pertama, jika kalian sedang flu atau kalian sedang sakit, cukup kalian berdiam diri saja di rumah sampai kondisi kalian benar-benar pulih. Yang kedua, kalau kalian keluar rumah, jangan lupa untuk selalu membawa hand sanitizer atau cairan pembersih tangan, dan jangan lupa untuk menggunakannya. Yang ketiga, kalian wajib memakai masker. Yang keempat, kalian harus sering mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Yang kelima, saat kalian berada di dalam lift, jangan menggunakan jari untuk menekan tombol. Tidak berbicara di dalam lift, dan jika berdiri, harus saling membelakangi. Yang keenam, jangan lupa untuk selalu menjaga jarak. Yang ketujuh, kalau kalian bertemu seseorang yang kalian kenal, cukup say hello saja, tidak bersalaman dulu. Yang kedelapan, saat kalian berbelanja, sekarang gunakanlah uang elektronik, minimalisir menggunakan uang secara langsung karena virus dan kuman itu dapat ditularkan melalui uang. Dan yang terakhir, setelah kalian keluar rumah, kalau sudah sampai rumah, jangan lupa untuk membersihkan diri agar nanti orang-orang yang ada di rumah kalian tidak tertular kuman, virus yang kalian bawa dari luar rumah. Nah, jadi demikian ya adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19. Nah, jadi cukup sekian mengenai topik PHBS-nya. Ibu mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Harapannya semoga kalian dapat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat agar nantinya kita tidak tertular berbagai jenis virus, kuman, dan bakteri. Nah, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih.